Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah klik video ini. Nah ini tuh saya punya nanas 6 buah teman-teman ya. Udah ada 2 hari di kulkas, lupa mau diparut, males banget ya teman-teman. Kalau nggak diniatin, nggak dimulai itu rasanya segen gitu. Nah ini takutnya keburu rusak lagi, tambah apa namanya, tambah acur gitu ya, tambah bonyok nanasnya ya. Ini udah dikupasin sama akang sayurnya teman-teman, dan kita mau cuci bersih dulu ya. Ini saya niat bener-bener deh biar jadi selai nanasnya ya. Kalau udah jadi selai nanas itu kan awet sampai berbulan-bulan ya. Ini ada 6 buah nanas. Ini harga satuannya itu Rp8.000 teman-teman. Ini jenis nanas biasa ya, nggak tahu jenis nanas apa, nanas biasa kayaknya ini ya teman-teman. Kita mau cuci bersih dulu ya biar hilang lendir-lendirnya gitu ya. Dan saya nggak buang bonggolnya sengaja karena ini mau diparut manual gitu ya teman-teman. Katanya diparut manual itu lebih seru ya, lebih terasa nanasnya gitu ya. Ini saya cuci berkali-kali teman-teman supaya tidak ada lendir-lendir dan pada turun gitu ya, sedikit di kulit-kulitnya gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa cuci dengan air garam supaya tidak gatel seperti itu ya, atau direndam sebentar dengan air garam ya teman-teman, itu menghilangkan rasa gatel dari si nanas ini. Nah ini udah selesai dicuci ya teman-teman. Oke, lanjut kita mainkan ini biar ada tenaga teman-teman. Kita marutnya ini setelah salat tarawih ya, dan sambil nonton sesuatu juga. Nih kita lanjut parut ya teman-teman. Diosret-osret gini deh parutannya yang tajam biar cepet ya. Sebenarnya di chopper bisa, di blender bisa, tapi saya memilih diparut seperti ini ya. Lebih seru kayaknya gitu ya, lebih terasa nanasnya. Terus teksturnya itu agak-agak kasar gitu ya. Saya suka seperti itu ya teman-teman. Marut nanas ini kalau sedikit nggak capek teman-teman, karena ini mudah banget ya. Udah itu cair gitu ya, empuk gitu teman-teman, tidak sekeras singkong atau kelapa. Jadi marutnya itu nggak perlu tenaga ekstra banget ya teman-teman. Kita nikmati prosesnya ya teman-teman. Ini udah selesai diparut ya Bud, kita mau jerang di atas api. Oke, kita siapkan wajan ajaib kita, wajan keramat kita, mainkan lagi ya di dapur. Kita tuang parutan nanasnya ke dalam wajan. 5 biji jadi segini ya Bun. Nah udah mulai mendidih teman-teman ya. Kita aduk bawahnya, takutnya mengendap gitu ya. Tidak akan gosong sih karena ini masih banyak airnya ya teman-teman. Ini kita pakai metode lama, asal cebur aja ya. Kalau yang lebih cepet sih disaring dulu parutan nanasnya, digodok airnya gitu. Setelah agak mengental airnya, baru dimasukkan ininya ya, serat nanasnya gitu. Itu lebih cepet keringnya selain nanasnya itu teman-teman. Saya tambahkan sedikit kayu manis ya, sedikit aja teman-teman. Saya tidak terlalu suka kayu manis, jadi ini hanya ini aja ya, biar lebih sedap gitu ya. Jadi aroma nanasnya itu tidak hilang. Sudah mulai menyusut airnya ya teman-teman. Kita aduk menggunakan sodet yang panjang ya, ataupun pengaduk yang panjang. Soalnya ini airnya muncrat gitu ya. Ini panas banget ya teman-teman. Wanginya mantep deh. Nanasnya nanas apa ini ya? Nanas biasa, bukan nanas madu ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah agak menyusut airnya ya. Kita mau tambahkan sedikit garam untuk penstabil rasa. Lalu kita juga tambahkan gula pasir ya. Ini sekitar 250 gram dulu ya, takutnya kemanisan. Kalau soal manis sesuai selera aja ya. Lalu kita aduk ya teman-teman. Ini tidak terlalu meletup-letup ya, alhamdulillah. Nanasnya baik. Kita aduk ya, ada matanya tuh teman-teman. Sengaja saya tidak buang supaya nanti si selainya ini lebih awet lagi ya, tahan lebih lama teman-teman, sampai berbulan-bulan pun tidak apa-apa.
Bahkan saya ada yang sampai ketemu lebaran lagi nanas. Selai nanas ini bagus, masih saya taruh di kulkas seperti itu ya. Kita aduk ya sampai mengental dan benar-benar nyusut airnya ya. Jika sudah ditambahin gula itu jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, takutnya rawan gosong gitu ya. Kita harus sering aduk teman-teman nih, seperti ini ya. Ini selainya tuh kuning ya, tidak hitam teman-teman. Ini harus hati-hati ya, kalau sudah dipakein gula jangan ditinggal, apinya harus dikecilin ya. Ini proses paling penting ya teman-teman, agar nanti kue nastarnya itu tidak mudah bulukan. Jadi selai nanas ini harus benar-benar kering, harus benar-benar panas ya teman-teman. Ini proses yang sangat melelahkan, menguji kesabaran. Kita harus rajin ngaduk-ngaduk ya, dan apinya harus agak kecil gitu teman-teman. Nah, sudah selesai teman-teman ya. Selai nanas kita udah jadi dan begini hasilnya ya. Ini tinggal tunggu dingin, lalu kita akan taruh di toples ya teman-teman. Biarkan dulu supaya dingin ya. Oke, kita pindahkan selai kita ya teman-teman. Mau taruh di tempat ini aja, agar si kue nastarnya itu lebih awet, lebih tahan lama teman-teman. Jadi pastikan ya si selai ini harus benar-benar kering, jangan basah selainya ya, biar nastarnya itu tidak cepat bulukan gitu ya teman-teman. Itu salah satu triknya membuat nastar, harus benar-benar kering selainya ya teman-teman. Nah, jadinya segini banyak, lumayan teman-teman ya. Ini cukup untuk beberapa ratus biji selai ya. Kalau diparut itu kelihatan banget serat-seratnya ya, beda dengan di blender, dia lebih halus teman-teman. Kalau diparut itu memang agak kasar-kasar, tapi teksturnya itu terasa ya, nanasnya gitu lebih terasa gitu teman-teman. Akan saja menurut selera masing-masing, kalau saya sukanya tuh diparut gini. Coba kita cek timbang berapa hasil selai kita ya dari 6 nanas ini teman-teman. Nah, kita menghasilkan 1,30 gram nanas ya. Dari 6 butir nanas saya menggunakan gula pasir hanya seperempat aja. Ini menurut saya udah pas ya, seperti itu. Tapi nggak tahu berat nanasnya itu berapa, lupa timbang teman-teman. Tapi ini menurut saya pas banget manisnya, seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin mengurangi kadar airnya, ini salah satu tips juga ya. Kita taruh di kulkas selai ini jangan ditutup ya, nanti dia akan menguap dengan sendirinya kadar airnya sampai waktunya tiba kita akan gunakan gitu ya. Misalnya 3 hari atau 4 hari kita taruh di dalam kulkas, jangan ditutup ya, supaya airnya tuh menguap gitu ya. Nanti akan lebih keras lagi si selai nanas ini teman-teman. Nah, alhamdulillah ya, kita udah punya selai nanas untuk nanti kita bikin kue nastar ya. Mudah-mudahan kesampaian. Ini baru bikin selainya aja ya. Nah, lama lagi nanti proses nastarnya ya teman-teman. Belum dibulat-bulatkan, belum lagi sesuatu hal lagi. Aduh, pokoknya ribet ya bikin nastar itu ya. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.